Salam, salam. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopah. Pembahasan kita kali ini berjudul Satu Langkah Iman. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020 dengan tema besar Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, ditulis oleh Mark Finley. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu ini, mari kita ulangi secara cepat pelajaran minggu lalu dengan tema membagikan kisah tentang Yesus. Memuliakan atau menyembah Allah. Panggilan penyembahan ini adalah panggilan kepada semua bangsa, sebab Yesus Kristus adalah juru selamat segala bangsa. Alasan utama mengapa kita harus menyembah Allah adalah karena semua manusia tidak terkecuali dijadikan atau diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Allah berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Jadi semua orang yang beribadah kepada Allah adalah bentuk pengakuan bahwa orang itu diciptakan oleh Allah. Penyembahan kepada Allah adalah berita yang patut dibagikan oleh semua ciptaan Allah kepada ciptaan lainnya di atas muka bumi ini. Perlu diingat bahwa kita tidak sedang memanggil orang untuk mengikuti agama kita, tetapi kita sedang memanggil orang untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Dua adalah hari penghakiman Allah segera tiba. Juru selamat dunia itu akan segera kembali untuk mengumpulkan dan menyelamatkan mereka yang menyembah Dia. Mengumpulkan mereka yang menyembah Allah menjadi satu kelompok dan memisahkan mereka dari yang tidak menyembah Allah disebut dengan penghakiman. Penghakiman selalu berhubungan dengan putusan untuk menyelamatkan dan putusan untuk memberikan sanksi. 3 adalah penyembahan pada hari Sabat. Penyembahan pada hari Sabat adalah sambutan terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Di dalam Wahyu 14 ayat 7 firman Allah berkata, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Iblis menyerang hari Sabat karena dia tahu bahwa Sabat adalah jantung ibadah itu sendiri. Minggu ini kita akan belajar tentang satu langkah iman. Ayat hafalannya tertulis dalam "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Filipi 2 ayat 5-7. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran minggu ini. Yang pertama adalah pengorbanan Yesus, dan yang kedua adalah komitmen dalam pelayanan. Kita akan mulai dari pengorbanan Yesus. Nilai pengorbanan Yesus. Yesus meninggalkan kemuliaan sorga, penyembahan dari para malaikat, dan persekutuannya dengan Bapa adalah pengorbanan yang tak terbayangkan. Misi Yesus ke dunia ini adalah menjadi manusia penuh penderitaan dan kematian, untuk menyatakan karakter dan kasih Allah, untuk menyembelikan kasih manusia kepada Allah. Pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita memang tak dapat dinilai dengan apapun. Kesetaraan dengan Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 6 firman Allah berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 2. Rupa Allah. Kata yang diterjemahkan rupa adalah kata Yunani morphe. Ini berarti intisari dari suatu hal. Ini menghubungkan dua hal yang sama nilainya. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain.
Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 6, halaman 149. Kosongkan diri. Yesus yang sederajat dengan Allah dari segala kekekalan menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi. Yesus secara sukarela mengosongkan dirinya dari hak istimewa dan hak prerogatifnya sebagai sama dengan Allah untuk mengambil bentuk manusia dan menjadi hamba manusia yang rendah hati. Pengorbanan adalah manifestasi kasih. Kasih selalu memanifestasikan atau menyatakan dirinya dalam tindakan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 firman Allah berkata, sebab kasih karunia Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Alkitab terjemahan lama mengatakan sebab kasih Kristus yang memaksa kami. 2 adalah komitmen dalam pelayanan. Petrus dan Yohanes sebagai nelayan bekerja untuk kehidupan sehari-hari, tidak punya pikiran untuk sebuah perubahan profesi sampai hadirnya Yesus. Para nelayan ini meninggalkan perahu dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus karena mereka merasakan bahwa panggilan itu memiliki tujuan yang lebih tinggi, dipanggil untuk tujuan yang luar biasa. Setelah para nelayan ini mengikuti Yesus, mereka mengalami berbagai mujizat dan menikmati hasil mujizat itu, namun mereka belum memiliki komitmen. Selain para nelayan ini, Yesus juga memanggil para pemungut cukai yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Para pemungut cukai yang dibenci ketika menerima panggilan dari Yesus, ikutlah aku. Para pemungut cukai ini merasa diterima sebagai manusia yang bersahabat, apalagi diterima sebagai murid Yesus, lalu mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Kristus juga memiliki kerinduan untuk panggilan yang lebih agung dan lebih mulia. Karena itu Yesus memanggil kita sama seperti Ia memanggil para nelayan dan para pemungut cukai untuk tujuan yang tinggi dan mulia, dan ini membutuhkan langkah iman. Setelah Yesus memberikan informasi tentang kematian mereka sebagai martir, maka berubahlah komitmen mereka dalam mengikuti Yesus. Kematian mereka sebagai martir, jika dibandingkan dengan bertobatnya orang pada hari Pentakosta, maka kematian sebagai martir tak sebanding lagi. Itulah sebabnya mereka mau mati martir. Yang penting banyak orang menerima Kristus. Semua ini dasarnya adalah kematian Yesus. Ketika murid-murid melihat pengorbanan Yesus, maka mereka mau memberikan hidup mereka juga untuk mati seperti Yesus. Yang penting banyak orang diselamatkan. Dalam kekekalan sorga, tidak ada yang kita pernah lakukan di bumi ini yang dapat dinilai sebagai sebuah pengorbanan. Sukacita kita akan mengubah kasih menjadi tindakan, mengubah niat menjadi komitmen. Di dalam Yohanes 13 ayat 17 firman Allah berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sukacita besar yang akan kita alami dan kebahagiaan abadi dalam hidup ini adalah memuliakan Allah dengan cara hidup kita dalam membagikan kasih dan kebenarannya kepada seseorang yang baginya Yesus sudah mati. Langkah iman yang harus kita lakukan sekarang adalah memberitakanlah firman kehidupan dan keselamatan dari Yesus Kristus kepada seseorang hari ini. Jangan menunggu Dia datang kepadamu. Ringkasan: meninggalkan kemuliaan sorga, penyembahan dari para malaikat, dan persekutuannya dengan Bapa adalah pengorbanan yang tak terbayangkan. Misi Yesus ke dunia ini adalah menjadi manusia penuh penderitaan dan kematian, untuk menyatakan karakter dan kasih Allah, untuk mengembalikan kasih manusia kepada Allah. Pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita memang tak dapat dinilai dengan apapun. Filipi 2 ayat 6 firman Allah berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata yang diterjemahkan rupa adalah kata Yunani morphe. Ini berarti intisari dari suatu hal. Ini menghubungkan dua hal yang bernilai sama. Dalam
Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 149. Yesus yang sederajat dengan Allah dari segala kekekalan menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi. Yesus secara sukarela mengosongkan dirinya dari hak istimewa dan hak prerogatifnya sebagai sama dengan Allah untuk mengambil bentuk manusia dan menjadi hamba manusia yang rendah hati. Kasih selalu memanifestasikan atau menyatakan dirinya dalam tindakan. 2 Korintus 5 ayat 14, firman Allah berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Alkitab terjemahan lama mengatakan, sebab kasih Kristus yang memaksa kami. Setelah Yesus memberikan informasi tentang kematian mereka sebagai martir, maka berubahlah komitmen mereka dalam mengikuti Yesus. Kematian mereka sebagai martir, jika dibandingkan dengan bertobatnya orang pada hari Pentakosta, maka kematian sebagai martir tidak sebanding lagi. Itulah sebabnya mereka mau mati martir. Yang penting banyak orang menerima Yesus. Semua ini dasarnya adalah kematian Yesus. Ketika murid-murid melihat pengorbanan Yesus, maka mereka mau memberikan hidup mereka juga untuk mati seperti Yesus. Yang penting banyak orang selamat. Dalam kekekalan di sorga, tidak ada yang kita pernah lakukan di dunia ini yang dapat dinilai sebagai sebuah pengorbanan. Sukacita kita akan mengubah kasih menjadi tindakan, mengubah niat menjadi komitmen. Yohanes 13 ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sukacita besar yang akan kita alami dan kebahagiaan abadi dalam hidup ini adalah memuliakan Allah dengan cara hidup kita dalam berbagi kasih dan kebenarannya kepada seseorang yang baginya Yesus sudah mati. Langkah iman yang harus kita lakukan sekarang adalah beritakanlah firman kehidupan dan keselamatan dari Yesus Kristus kepada seseorang hari ini. Jangan menunggu dia datang kepadamu. Panggilan keselamatan orang berdosa adalah usaha pribadi dari anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau ulangi akan kata-kata Yesus 2000 tahun yang lalu. Ikutlah aku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada minggu ini kami akan mengambil satu langkah iman, yaitu untuk memberitakan firman secara pribadi kepada seseorang. Kami tidak perlu menunggu ia datang. Sebagaimana Yesus sudah mati dan semua murid mati secara martir, tidak sebanding dengan banyaknya orang yang datang kepada Yesus. Terima kasih karena Tuhan mau menggunakan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi kami di Facebook Maka Pasti Mantap, email atau @mail.com atau @gmail.yahoo.com, atau juga pada telepon 081373309119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.